Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Setia Kusuma dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 17. Ingin menerangkan materi tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama dan susila. Salah satu contohnya adalah pacaran. Dampak negatif yang sangat dilarang oleh agama Islam yaitu zina. Memperbaiki cara pandang dengan bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Faktor penyebab pergaulan bebas: 1. Kurangnya pemahaman agama dan lemahnya iman. 2. Pengaruh lingkungan seperti orang tua, teman, dan lain-lain. 3. Pengetahuan yang minim dan rasa ingin tahu yang berlebihan. 4. Perubahan zaman dan kegagalan menyerap norma. Kewajiban menutup aurat terdapat pada Quran Surat An-Nur 24 ayat 31 yang artinya, "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaknya mereka menutupkan kain kudung ke dadanya." Hal-hal yang mengarah kepada zina: 1. Memandang bukan muhrim. 2. Menyentuh bukan muhrim. 3. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. 4. Membuka aurat. Aurat dalam Islam: aurat adalah bagian tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Perempuan diwajibkan menggunakan jilbab dan pakaian yang menutupi seluruh tubuh termasuk dada karena merupakan syariat Islam. Misal kainnya tidak tipis dan tidak ketat yang bisa membentuk lekukan tubuh. Dan laki-laki juga harus menutupi auratnya agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Caranya ditutup dengan pakaian yang sesuai. Pengertian zina: zina berasal dari kata zana, zazni, yang artinya melakukan hubungan biologis layaknya suami istri yang sudah mu'alaf, balik, di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. 2. Macam-macam zina. Zina muhsan, yaitu perzina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah, atau suami istri, duda, janda. Hukumnya adalah dirajam, dikubur setengah badan atau sampai leher, dan dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. B. Zina gairu muhsan, yaitu pezina masih lanjang dan belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan disingkan dari pemukiman minimal 90 km selama 1 tahun. Dihitung sejak berangkat, bukan setelah sampai tempat pengasingan. 3. Hukum bagi orang yang menuduh zina. Qazaf. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan dan tidak yakin zina itu terjadi. B. Untuk meyakinnya ada syarat, yaitu harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil, karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk menjadikan bukti. C. Kesaksiannya pun masih memerlukan syarat, yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. D. Andai ada kesaksian yang berbeda atau salah satu di antaranya mencabut kesaksiannya, maka mereka semua dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman penuduh zina terdapat perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Dasarnya ada pada Quran Surat An-Nur ayat 4. Dampak melakukan zina: 1. Menghilangkan wibawa atau kesucian diri. 2. Menyebabkan kefakiran materi dan non-materi. 3. Terserang penyakit mematikan. 4. Mendapat
laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 5. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. 6. Nasab menjadi tidak jelas. 7. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan karena bapaknya. 8. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. B. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. Quran surat Al-Isra ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabur zina innahu kana fahisatan fasa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Isi kandungan. 1. Larangan mendekati zina atau perbuatan yang mengarah kepada zina. 2. Zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. 3. Zina merupakan dosa besar yang sangat dilarang Allah. 4. Zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir menuliskan 6 dampak negatif bagi pelakunya zina. Dampak di dunia. 1. Menghilangkan wibawa. 2. Mengakibatkan kekafiran. 3. Mengurangi umur. Dampak di akhirat. Mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Hisab yang jelek, banyak dosa. 3. Siksaan di neraka. Quran surat An-Nur 24 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azaro pitatung fajlitu kullafa hitim min huma i'atakhol dah wala ta'khudkum bihimara fatung fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, derlahlah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaknya pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Isi kandungan. A. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk merajam dan mendera pezina, mahsan dan ghairul muhsan. B. Orang yang berzina dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah. C. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. 3. Hadis tentang larangan mendekati zina. Bismillahirrahmanirrahim. Nganjab bibningatillahi qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bihim ro'atin laisa ma'aha du mahramim minha fa inna salisahuma syaiton. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Dalam Islam, zina merupakan perbuatan kriminal jarimah yang dikategorikan hukum hudud
yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak memanfaatkan perzinaan. Yang berhak untuk menerapkan hukuman zina hanya khalifah kepada negara atau orang-orang yang ditugaskannya. Ini berlaku bagi negeri yang menetapkan syariat Islam sebagai hukuman positif. Pengakuan pelaku didasarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'is bin al-Aslami, sahabat Rasulullah dan seorang wanita dari Al-Ghamidiyah, dijatuhi hukuman rajam ketika kedua mengaku telah berzina. Di samping kedua bukti tersebut, berdasarkan Quran surat An-Nur 24 ayat 6-10, ada hukuman khusus bagi suami yang menuduh istrinya berzina. Menurut ketetapan ayat tersebut, seorang suami yang menuduh istrinya berzina sementara itu tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka ia dapat menggunakan sumpah sebagai buktinya. Jika ia berani bersumpah sebanyak 4 kali yang menyatakan bahwa dia termasuk orang-orang yang benar, dan pada sumpah kelima ia menyatakan bahwa laknat termasuk Allah Subhanahu wa taala atas dirinya jika ia termasuk yang berdusta, maka ucapan sumpah itu dapat mengharuskan istrinya dijatuhi hukuman rajam. Namun demikian, jika istrinya juga berani bersumpah sebanyak 4 kali yang isinya bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta, dan pada sumpah kelima yang menyatakan bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar, dapat menghindarkan dirinya dari hukuman rajam jika hal ini terjadi. Keduanya dipisahkan dari status suami istri dan tidak boleh menikah selamanya. Ini dikenal dengan fi'an. Tingkatan zina. 1. Apabila dilakukan dengan perempuan lain bukan muhrim, artinya wanita yang boleh dinikahi, yang tidak bersuami, maka dosanya besar. Bagi pezina gahiru mushan, maka dosanya besar. 2. Apabila dilakukan dengan perempuan yang sudah bersuami, dosanya lebih besar. Atau bagi pezina muhsan, maka dosanya lebih besar. 3. Lebih besar lagi apabila zina dilakukan dengan tetangganya. 4. Lebih besar dari semuanya itu zina yang dilakukan dengan yang masih muhrim. Wanita muhrim artinya wanita yang tidak boleh dinikahi. Bentuk-bentuk perbuatan yang mendekati zina menurut Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Hurairata nganin nabi qala kutiba alal lab ni ada ma nasibuthu minaz zina mudrik dalika la makholah tafal aina nizana humanat doru wal udunani zina humal istima'u wal lisatu zina hukalamu wal yaku zina hal bat suwar lijlu zina hal khutawal qalbu wa yatamanna wa yusaddiqu dalikal far'u wa yukadzibuhu. Artinya, dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pastinya akan dijalankannya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah keinginan dan berangan-angan. Sedangkan semua itu akan ditindakkan lanjut atau ditolak oleh kemaluan.
Penjelasan hadis Rasulullah pada slide sebelumnya tentang jalan menuju zina. 1. Zina kedua mata melihat, zina kedua telinga mendengar, zina lidah berbicara, zina kedua tangan menyentuh, zina kedua kaki melangkah, zina hati keinginan dan angan-angan. Semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Cara menghindari perzinaan. 1. Hindari mendekati tempat-tempat maksiat. 2. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina. 3. Memilih teman bergaul yang soleh. 4. Menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim. 5. Membaca Al-Quran sambil merenunginya, tafsirannya. Dampak negatif perzinaan di dunia. A. Menghancurkan masa depan anak. B. Merusak keturunan yang sah bila perzinaan membuahkan seorang anak atau lebih. C. Mendorong perbuatan dosa besar yang lebih seperti menggugurkan kandungan ataupun bunuh diri karena malu dan lain-lain. D. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti AIDS. E. Terjerat hukuman berupa rajam sebanyak 100 kali atau sampai mati. Hikmah larangan zina. 1. Sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. 2. Dapat melihara kesucian jasmani dan rohani secara baik dan terhormat. 3. Dapat menjaga kesehatan jasmani dari berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan. 4. Dapat menciptakan generasi yang baik, bersih, dan suci lahir batin. 5. Kehidupan masyarakat terbebas dari fitnah-fitnah dan laknat Allah Subhanahu wa taala. 6. Timbulnya rasa kasih sayang kepada anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. 7. Terjaganya akhlak Islamiyah yang dapat mengangkat harkat dan martabat manusia di hadapan Sang Khalik. Perilaku yang mencerminkan menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. 1. Menjaga pergaulan yang sehat. 2. Menjaga aurat. 3. Menjaga pandangan. 4. Menjaga kehormatan. 5. Meningkatkan aktivitas positif dan rajin berpuasa. Akibat zina. Dikisahkan pada saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging segar. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Mereka selingkuh padahal mereka mempunyai istri atau suami yang sah. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkannya ada suatu kaum yang tubuh mereka sangat besar, namun bau tubuhnya sangat busuk, menjijikkan saat dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran atau comberan. Rasul kemudian bertanya, "Siapakah mereka?" 2 malaikat yang mendampingi beliau menjawab, "Mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan." Rasulullah SAW bersabda, "Apabila perbuatan zina atau pelacuran pergaulan bebas sudah meluas di masyarakat dan dilakukan secara terang-terangan atau dianggap biasa, maka infeksi dan penyakit yang mematikan yang sebelumnya tidak terdapat pada zaman nenek moyang akan menyebar di antara mereka." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.